Ya, salam Jastok. Kita kembali lagi dari Las Vegas. Kebetulan Ronald Koeman dipecat dan gue mau bahas soal itu. Ada sebenarnya gue pengen ntar gue bandingkan sedikit sama Ole ya. Tapi video ini terutama bahas Koeman. Karena apa? Dari awal gue selalu dukung dia karena dia terbukti di timnas Belanda bagus dan dalam sikon yang jeblok banget bisa dibilang, apa namanya, dia mampu mengangkat lah, apalagi tahun ini nggak ada Messi. Cuman yang jadi masalah kan banyak sekali pemain yang cedera. Oke. Nah, pemain cedera itu selalu menjadi masalah. Maka dari itu gue bilang jangan menilai Koeman sekarang karena pemainnya lagi cedera. Oke. Nah, pada saat pemain cedera kembali baru lu bisa menilai Koeman. Dan Laporta kan sedikit mengancam, pertama dia nggak mau mencat, akhirnya bilang ya udah kita kasih kesempatan kepada Koeman. Koeman pun sadar, dia mengatakan ya sekarang gue dikasih kesempatan, apa namanya, sudah ada pondasi yang bagus bekerja sama antara manajemen, pelatih dan pemain. Tapi dia juga bilang namanya pelatih di mana-mana pun anytime bisa dipecat. Kita lihat Lampard dan siapalah, Mourinho terutama seringkali dipecat, Koeman sekarang. Jadi hal yang biasa kalau pelatih itu dipecat. Kita menilai Koeman sekarang apakah dia layak dipecat atau enggak. Pelatih kalau gue menilai, ya lu boleh setuju nggak setuju, itu ada 3 hal yang harus dikuasai oleh pelatih. Satu, sistem yang cocok dengan kapasitas pemain yang dia miliki. Oke. Kedua, memilih pemain yang sesuai dengan sistemnya. Lu boleh punya fix sistem yang fix. Contoh Conte lah, oke. Dia selalu bermain 3-4-2. Selama dia menempatkan pemain yang bagus nggak ada masalah. Atau si Tuchel lah. Tuchel kan selalu 3-4-3 pas lawan sama Spurs. Babak pertama diobok-obok lini tengah karena di press total lini tengah nggak bisa berkembang. Dia rubah jadi 3-5-2 dan babak kedua Spurs balik diobok-obok. Jadi sistem dan pemain ini harus cocok. Ya, pilihan pemain. Sistem lu boleh berjalan, tapi kalau lu salah pilih pemain, jeblok juga. Oke. Ketiga, kuasai ruang ganti. Nah, sekarang kita lihat kuasai ruang ganti itu maksud gue faktor non teknis. Faktor non teknis itu harus, ya, kinerja antar pemain dan pelatih itu penting sekali. Kalau pemain lu hebat tapi dia tidak ngerespek lu dan sama aja nggak jalan. Mending pemain-pemain yang lu miliki tidak terlalu bintang, tidak terlalu bagus, tapi saling ada respect, mereka bisa fight habis-habisan untuk lu di lapangan. Contoh paling bagus kalau gue lihat ya, itu Rodgers di Leicester. Pemain bener-bener kualitasnya pas-pasan tapi fight habis-habisan untuk Rodgers. West Ham di bawah Moyes. Kedua pemain dan pelatih itu cocok banget, si Moyes sama si West Ham. Nah, ini penting sekali dan ini kadang agak sulit diprediksi. Kalau kita tahu bahwa awal-awal di Barca banyak sekali pemain yang potong gajinya. Nah, ini yang jadi masalah buat gue. Terutama Pique, Busquets, dan Sergi. Kenapa mereka akhirnya ini sering bermain? Oke, 3 pemain ini. Untuk gue 3 pemain ini udah lewat masanya. Dan kelihatan sekali Busquets itu udah nggak bisa ngikutin lah. Apalagi kalau udah bermain cepat. Apakah salah Busquets kalau dia dipasang dia harus main? Ya enggak. Ya kan, Busquets mah kalau gue jadi Busquets gue dipasang pasti gue berikan segalanya. Pique pun juga dan Sergi. Nah, pertanyaan gue, apakah ada permintaan atau perjanjian dari pemain, gue mau potong gaji gue, tapi gue harus jadi starter atau gue harus sering bermain. Karena Pique mengatakan gue akan pensiun di Barca tapi sebagai pemain inti, dia bilang begitu. Nah, dia nggak mau di bangku cadangkan. Nah, untuk gue itu agak aneh. Kalau iya, kenapa Koeman berani menerima hal seperti ini? Karena untuk gue harusnya dia sebagai pelatih dia tidak mau menerima hal seperti inilah. Oke. Terus apa namanya? Kita lihat
pada saat pemain-pemain ini sudah fit kembali, dia sering bangku cadangkan Coutinho, Ansu, bahkan Aguero nggak selalu langsung bermain, tapi dia sering memainkan Des di sayap kanan. Nah, bukan salah Des juga, cuman Des ini defender, killer instingnya itu nggak ada. Masih mending pasang Demir lah daripada Des atau whoever lah, atau kalau perlu main 4-4-2 lah, ya kan, main 4-4-2 atau 3-5-2 kalau perlu, dengan seandainya main 3-5-2 ya, dengan Alba di sayap sama Des di sayap ya. Terus di tengah De Jong sebagai DM, di depan bisa Ansu Fati dengan Depay atau Aguero dengan Depay. Do something gitu loh. Jangan sistem lu tetap lu pertahankan sementara lu nggak punya pemain dengan sistem seperti itu. Nah, ini yang terjadi dengan beberapa match. Sampai beberapa minggu yang lalu gue bilang, udah untuk gue sih Koeman out. Karena permainannya itu dragging. Permainannya dragging. Jarak antar lini nggak imbang. There is no balance. Kenapa? Terutama lini tengah kalau gue bilang. Bukan, lini belakang mah so-so lah. Nggak jelek, nggak bagus juga. Pique berapa kali sering kali kalah duel 1 lawan 1. Ya, kenapa lu harus pasang Pique? Kenapa nggak kesempatan ke Umtiti atau Lenglet? Ngerti nggak? Balance di tengah itu sering nggak ada. Jadi untuk gue, Koeman ini sudah cukup dapat kesempatan lah untuk menunjukkan. Kembali lagi, seharusnya kalau kita bicara ball possession, oke, mungkin Barca menguasai ball possession, tapi nggak ada create chances. Nggak ada di tengah. Kalau lu pasang Pedri, Busquets sama De Jong, ya tiga-tiga itu nggak punya killer instinct. Dia sekarang berkali-kali coba De Jong geser dalam role-nya Wijnaldum lah di Liverpool, geser ke depan, susah, nggak bisa. Memang De Jong ini bukan killer, bukan pemain yang bisa cetak gol. Makanya itu gue bilang, kenapa nggak si De Jong sebagai DM gantiin Busquets, lu taruh Pedri sebagai balance di tengah sama Coutinho kalau perlu di belakang 2 striker. Bikinlah sebuah perubahan dengan kapasitas yang lu punya, dan itu nggak dilakukan oleh dia. Kalau dia nggak melakukan sih fine-fine aja, tapi lu harus memberikan hasil, dan hasilnya kan nggak ada. Bukan masalah menang kalah, kadang menang adu penalti atau apa, tapi mainnya itu ancur-ancuran. Kemarin Depay penalti nggak masuk. Kalau masuk kan 1-1. Mungkin nggak akan dipecat. Jadi mending dipecat aja, mending kalah sekalian daripada dipertahankan karena permainan yang dragging gitu. Maka dari itu untuk gue, dan itu sudah 2-3 minggu kalau nggak salah, atau sebulan udah gue katakan Koeman out. Sesimpel itu ya, karena dia sudah diberikan kesempatan oleh manajemen. Dia pemain-pemainnya yang baru sudah bagus, tapi dia salah pilih pemain. Dia salah pilih pemain untuk sistemnya. Nah, kalau Ole, sedikit tentang Ole lah, karena Ole ini kan lagi di hot seat juga. Kalau Ole, sistemnya ngawur, nggak ada sistem. Jadi murni bermain dengan playmaker nomor 10. Yang lain harus ibarat mengorbankan diri untuk nomor 10 ini. Jadi beban pemain itu nggak imbang di MU. Tapi penempatan pemain, gue bilang sih nggak jelek-jelek amat. Mungkin Fred yang dia terlalu percaya, tapi intinya kan selalu Greenwood main, Ronaldo main, Pogba sama Fernandes main, Maguire. Jadi hampir selalu pemain penting, pemain yang top itu dia mainkan. Cuman ya kembali, kalau lu Maguire udah berapa kali blunder, dia nggak berani menggantikan Maguire. Dan Fred juga nggak berani menggantikan. Nah, terus ketiga, gue tidak melihat si Ole ini menguasai ruang ganti. Gue tidak melihat dia bisa mengontrol pemainnya. Nah, artinya Ole tidak, dari 3 faktor ini dia hanya menguasai 1, menurunkan pemain-pemain. Oke, kecuali Fred ya. Untuk gue Fred itu nggak layak sama sekali. Tapi di samping itu dia cukup bagus menempatkan pemain. Hanya sistemnya nggak berjalan. Lu nggak bisa selalu mengandalkan skill individu.
Dan gue bilang tidak bisa menyalahkan Maguire, tidak bisa menyalahkan Cristiano Ronaldo atau Bruno Fernandes. Oke, Ronaldo is a finisher. Dia sudah memberikan banyak selama dia di MU. Nah, terus Maguire 2-3 kali dia main jelek, tapi yang pada saat dia main bagus kalian nggak bahas. Lawan Atalanta dia cetak gol yang penting, gol kedua sampai skor 2-2. Gak dibahas juga, gak dikritik, gak fair. Justru gue bilang, kenapa lu beli Varane oke lah, 45 juta is cheap. Terus beli Sancho terlalu mahal, udah kelihatan. Gue cek Twitter gue bilang Sancho itu 20-30 juta, gak lebih dari itu. Ronaldo is a finisher, fine. Kenapa lu gak beli lini tengah? Praktis, pemain yang bisa pegang bola itu cuman yang sering dimainkan Matic, McTominay sama Fred. Matic nggak bisa diandelin sebagai subs, oke lah. McTominay ups and down, Fred nggak banget. Van de Beek mau keluar musim lalu nggak dilepas. Padahal kalau dia lepas Van de Beek, ngakulah gue salah beli Van de Beek. Lepas Van de Beek dia bisa dia bisa mendatangkan pemain tengah yang baru. Kalau nggak kasih Van de Beek kesempatan sebagai DM atau apa. Sekarang Mubasir duit 40 juta. Nah, berdasarkan itu gue bilang ya, untuk klub sebesar MU ya Ole layak diganti. Bahwa Ole nggak diganti, gue rasa kreditnya Ole itu udah sangat sedikit sekali. Cuman biasanya kalau MU menang, apalagi lawan Spurs ya, atau lawan Atalanta setelah itu, kalau MU menang biasanya happy semua, nggak ada masalah. Ya untuk gue sih, gue mah seneng-seneng aja kalau Ole stay. Oke. Thanks for watching. Ntar kita bahas lagi kalau ada yang topik yang bagus.